Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Asidiki dari Manajemen Rekayasa Universitas Internasional Semen Indonesia, NIM 20117100036. Di sini saya akan mempresentasikan penerapan metode statistika proses kontrol di suatu studi kasus untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah keandalan dan kualitas. Jadi di sini saya mengambil studi kasus yaitu pengendalian kualitas produk baja tulangan sirip tipe 25 dengan menggunakan metode SPC di PT Krakatau Wajatama Tbk. Jadi di sini yang pertama adalah profil PT Krakatau Wajatama. PT Krakatau Wajatama yaitu merupakan salah satu anak perusahaan dari PT Krakatau Steel yang memproduksi bar mill atau baja tulangan dan section mill. Salah satu produk yang dihasilkan pada PT Krakatau Wajatama ini adalah produk baja tulangan sirip tipe 25 12 meter. Dalam prosesnya, baja tulangan tipe S25 12 meter ini tercatat sebagai baja tulangan yang paling banyak diproduksi pada tahun 2015, yaitu sebesar 33811,26 ton atau sebesar 73.731.846 batang. Sehingga pada divisi quality control diketahui bahwa produk ini menghasilkan cacat terbanyak pada tahun 2015 yaitu sebesar 165,69 ton atau sebesar 3.586 batang cacat. Selanjutnya metode yang digunakan pada studi kasus ini yaitu yang pertama menggunakan metode SPC yaitu peta kendali P yang fungsinya digunakan dalam pengendalian cacat. Yang kedua Pareto diagram digunakan dalam penentuan prioritas cacat. Yang ketiga cause and effect diagram digunakan dalam mengidentifikasi penyebab cacat. Dan yang keempat yaitu 5W1H digunakan dalam memberikan rekomendasi perbaikan dari penyebab cacat dominan. Nah, metode yang pertama yaitu Pareto diagram. Jadi di studi kasus ini saya menggunakan software yaitu Minitab 2016. Nah, berdasarkan perhitungan dan gambar di samping dapat diketahui bahwa jenis cacat paling dominan pada baja tipe S25 12 meter adalah cacat dimensi dengan persentase sebesar 63% dengan jumlah 2.260, sedangkan peringkat 2 yaitu cacat visual dengan persentase 35,9%, jumlah 1.286, dan terakhir cacat mekanis dengan persentase 1,1% dengan jumlah 40. Sehingga prioritas utama untuk dilakukan perbaikan adalah jenis cacat dimensi. Metode yang kedua adalah peta kendali P. Nah, di sini adalah data jumlah cacat dimensi dan jumlah inspeksi baja tulangan tipe 25 12 meter selama tahun 2015. Di sini bulannya yaitu dari rentang Januari sampai Desember dengan jumlah cacat dimensinya yaitu 2.260 dan jumlah data yang diinspeksi yaitu 10.280 batang. Nah, ini adalah perhitungan dari peta kendali P, di mana P sendiri yaitu peta kendali P dengan rumus jumlah produk cacat dibagi total yang diinspeksi, di mana di sini jumlah produk cacatnya yaitu 2.260 dibagi 10.280. Jadi totalnya yaitu 0,219844. Nah, untuk perhitungan UCL dan LCL-nya yaitu P plus 3 akar P dalam kurung 1 min 4 per 6. Itu untuk UCL, dan LCL-nya yaitu P min 3 dalam akar P dalam kurung 1 min P tutup kurung per N. Nah, untuk contohnya yaitu pada sampel 1 digunakan
N1-nya yaitu Januari, yaitu jumlah cacatnya dimensi 390 dibagi jumlah data yang diinfeksinya yaitu 1960 dengan jumlahnya yaitu 0,198898. Nah, ini adalah UCL dan LCL-nya dengan jumlah 0,24 untuk UCL-nya dan LCL-nya 0,19. Ini adalah hasil perhitungan dengan Minitab, yaitu dengan Minitab dan menggunakan Microsoft Excel. Nah, berdasarkan kedua gambar tersebut dapat diketahui bahwa terdapat 8 titik yang keluar dari batas kendali, yaitu baik batas kendali atas UCL maupun batas kendali bawah. Ke-8 titik tersebut yaitu pada bulan Februari, Maret, April, Juli, September, Oktober, November, dan Desember. Nah, ini adalah diagram sirip ikan cause and effect diagram, di mana terdapat 4 kategori, yaitu machine, man, method, dan environment. Nah, berdasarkan gambar fishbone diagram tersebut terlihat bahwa hanya terdapat 4 faktor yang mempengaruhi cacat dimensi pada baja tulangan tipe sirip S25 12 meter, yaitu manusia, mesin, metode, dan lingkungan. Sedangkan faktor material tidak mempengaruhi terjadinya cacat dimensi, sehingga tidak termasuk faktor penyebab terjadinya cacat dimensi. Nah, ini adalah tabel 5W1H, di mana terdapat 4 faktor, yaitu operator kurang cakap, roll aus, parting tidak sesuai, performa unit gate entry menurun, dan yang kelima yaitu ketidaksesuaian speed pada roll. Sebelumnya ada 8, dan yang ketujuh adalah pola geser pas yang belum berjalan dengan baik, dan yang ke-8 adalah lokasi kerja tidak nyaman. Nah, usulan perbaikan dari diagram 5W1H tersebut yaitu untuk faktor yang pertama yaitu menambah pengetahuan dan keahlian operator dengan memberikan pelatihan kepada operator. Untuk faktor kedua untuk roll aus yaitu mengoptimalkan sistem air pendingin dan melakukan revamping area rowing stand. Dan yang ketiga parting tidak sesuai. Yang keempat performa unit gate entry menurun, yaitu dengan melakukan pengecekan dan pelumasan berkala dan melakukan pengadaan unit gate entry baru. Yang kelima ketidaksesuaian speed pada roll, dan yang keenam pada geser pas yang belum berjalan dengan baik, yaitu dengan menegur dan mengingatkan operator untuk selalu menggeser pas di waktu yang sudah ditentukan dengan selalu mengukur basis secara konsisten. Nah, kesimpulan pada studi kasus ini yaitu yang pertama, jenis cacat yang paling dominan pada tipe baja tulangan S25 ini adalah cacat dimensi, yaitu sebesar 63,0%. Dan yang kedua, dari hasil peta kendali B dapat diketahui bahwa data tersebut masih belum terkendali terlihat dari 8 titik yang keluar dari batas kendali, baik UCL maupun LCL. Ke-8 titik tersebut yaitu pada bulan Februari, Maret, April, Juli, September, Oktober, November, dan Desember. Yang ketiga yaitu berdasarkan cause and effect diagram, faktor-faktor penyebab dari cacat dimensi dan usulan perbaikannya yang didapat dari metode 5W1H yaitu faktor manusia, mesin, metode, dan lingkungan. Sedangkan faktor material tidak mempengaruhi terjadinya cacat dimensi, sehingga tidak termasuk faktor penyebab terjadinya cacat dimensi. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.